Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen lintas budaya yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Arya Nasrullah, Muhammad Rafli, Muhammad Rifal, dan Gilang Maulana. Manajemen lintas budaya. Apa sih pengertian dari manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Selanjutnya, ada fungsi dari manajemen lintas budaya. Fungsi dari manajemen lintas budaya yaitu dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen global dan dapat berinteraksi secara multikultur di dunia global. Sepuluh tujuan pemahaman lintas budaya, yaitu menyadari bias budaya sendiri, lebih peka secara budaya, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lainnya untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri, asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan, dan keterbatasan-keterbatasannya. Membantu memahami model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi di bidang komunikasi antar budaya. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Baik, di sini saya akan membacakan tokoh-tokoh dari manajemen lintas budaya. Yang pertama ada A.B. Taylor. A.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua ada Clyde Clarkhorn. Menurut Clyde Clarkhorn, dalam bukunya The Concept of Culture adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam perilaku manusia. Selanjutnya ada Gert Hofstede. Gert Hofstede adalah seorang psikolog dari Belanda, dan menurut Gert Hofstede, seseorang dalam National Cultures and Corporate Cultures in LA Samofar and R.E. Porter adds communication between cultures, bahwa budaya adalah pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kategori orang dari yang lain. Dasar tujuan kunci manajemen lintas budaya. Yang pertama ada hierarki dan persamaan. Cara orang melihat wewenang dan kekuatan, seberapa banyak mereka tunduk pada orang dalam kekuatan, apakah mereka berhak atas mengutarakan diri mereka sendiri dan bagaimana dikuasai. Mereka merasa membuat keputusan sendiri dan mengambil inisiatif.
Yang kedua, fokus kelompok. Apakah orang melihat prestasi dan tanggung jawab sebagai pencapaian melalui usaha individu atau usaha kolektif? Dan apakah identitas diri mereka sendiri sebagai individual atau sebagai anggota-anggota dari kelompok? Yang ketiga, hubungan kepentingan dan waktu diabaikan untuk membangun hubungan dan mengembangkan kepercayaan. Dan apakah kepercayaan dan hubungan dapat dilihat sebagai persyarat untuk bekerja dengan seseorang? Dasar 7 kunci manajemen lintas budaya. Yang keempat, gaya komunikasi. Cara komunikasi masyarakat termasuk menggunakan ekspresi, lisan, dan non-lisan, jumlah informasi dasar dari yang orang butuhkan untuk mengerti, dan bagaimana secara langsung atau tidak langsung orang berbicara merupakan bentuk untuk menuju keringkasan atau seluk-beluk yang masuk dalam penilaian komunikasi. Yang kelima, orientasi waktu. Derajat yang mana orang percaya mereka dapat mengontrol waktu dan menganut jadwal, atau apakah jadwal dilihat sebagai batas tanggal atau perkiraan. Itu juga termasuk apakah jadwal atau orang adalah penting. Yang keenam, perubahan toleransi. Penglihatan dari seberapa banyak pengawasan orang berpikir hidup mereka telah berakhir, dan tujuan dan kesenangan mereka dengan perubahan mengambil resiko dan inovasi. Yang terakhir, motivasi. Apakah orang bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Apakah mereka dapat mencapai status dalam sosial mereka melalui waktu tukar-menukar pribadi untuk kesempatan dalam kemajuan? Ya, terima kasih. Kesimpulan dari manajemen lintas budaya ialah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Setiap perusahaan harus mempelajari ilmu manajemen lintas budaya yang bertujuan untuk dijadikan perbandingan atau tolak ukur tentang perusahaan mereka sendiri, sehingga dapat diketahui sejauh apakah kualitas perusahaan mereka dibandingkan perusahaan lain di negara-negara lain, khususnya bagi negara berkembang yang dapat meniru progres dari perusahaan lain yang berada di negara maju. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.